Saudara, baik pembenaran dan pengudusan adalah keduanya tidak bisa dipisahkan tetapi berbeda. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan. Artinya saudara, kita adalah orang berdosa, orang yang dimurkai Allah, orang yang layaknya binasa ini dinyatakan benar di hadapan Allah. Seperti di hadapan sebuah pengadilan, kita yang bersalah ini dinyatakan, diumumkan sebagai orang benar karena kesalahannya sudah dihapus. Dan ini terjadi karena kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita dan karena kita percaya kepadanya. Seluruh hukuman atas dosa kita yang percaya ini sudah ditanggung oleh Kristus di atas salib. Maka sekarang di hadapan Allah kita dinyatakan benar. Bukan karena kita orang benar, kita layaknya dihukum, tapi karena sudah menanggung hukuman itu, maka kita dinyatakan bebas sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, itulah pembenaran. Dan tindakan anugerah Allah ini dilakukan satu kali kepada kita. Sekali kita dibenarkan, kita tetap sebagai orang yang dibenarkan. Sekali kita dibebaskan, kita tetap sebagai orang yang bebas. Kalaupun kita berdosa lagi, tidak ada penghukuman bagi kita. Status kita tidak berubah sebagai orang yang dibenarkan. Karena Kristus menanggung hukuman dosa kita, bukan hanya dosa yang lalu, tapi yang sekarang dan juga yang akan datang. Tetapi saudara, Allah tidak mau kita tidak berubah. Sekalipun Dia sudah mengampuni dosa kita, dan sekalipun kita tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang tidak dibenarkan, Allah tidak mau kita tetap menjadi diri kita yang dulu. Saudara, kalau saudara ingat kalimat ini yang sangat terkenal dari Max Lucado, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Tuhan menerima kita apa adanya, kehancuran perkosaan kita, tapi Dia tidak akan membiarkan kita terus seadanya. Tuhan akan mengubah kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Saudara, maka pembenaran dan pengudusan tidak bisa dipisahkan. Jika kita mengalami pembenaran, maka kita pasti akan mengalami pengudusan. Kita sudah dibenarkan, Allah mau kita hidup sebagai orang benar. Kita sudah dikuduskan, Allah mau kita hidup kudus. Kita dijadikan anak-anak Allah, Allah mau kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan ini perlu proses dan ada tanggung jawab kita. Saudara, pembenaran adalah sepenuhnya anugerah, tidak ada tindakan kita sama sekali. Tetapi pengudusan di satu sisi anugerah, di sisi lain menuntut tanggung jawab kita. Allah menguduskan kita melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Kita perlu taat kepada bimbingan Roh Kudus untuk jauhi dosa, terbuka kepada anugerah-Nya. Kita perlu membaca firman-Nya dan mentaatinya, itu bagian kita. Saudara, pembenaran dan pengudusan tidak bisa dibalik. Saudara, jangan berpikir misalnya, saya mau taat kepada Tuhan, saya melakukan kewajiban saya ke gereja, saya baca Alkitab, berbuat baik dan seterusnya, supaya saya dikasihi oleh Tuhan, supaya saya dibenarkan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Seharusnya adalah karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan selama-lamanya saya tetap dibenarkan, saya sudah dikuduskan, dan selama-lamanya saya tetap orang kudus, saya sudah menjadi anak Allah, dan selama-lamanya saya tetap anak Allah. Karena itulah saya mau hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dan sebagai anak Allah. Tuhan akan terus mengubah kita dengan anugerah-Nya melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Kita dibenarkan dulu, dan kemudian kita dikuduskan.